Saat ini ku datang Tuhan ke perjamuan kudus-Mu. Aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dolorosa jalan sengsara, Kau pikul berat bebanmu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku.
Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua. Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri. Dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu! Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara di dalam Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Pagi hari ini kita memperingati Tuhan kita yang sudah bangkit, mengalahkan maut dan mengampuni serta menebus setiap kita dari dosa dan kesalahan kita. Mari kita mau masuk dalam ibadah syukur pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, sama-sama kita mau berdoa. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur buat juru selamat yang sudah Engkau kirimkan ya Bapa, sehingga kami beroleh penebusan atas segala dosa dan kesalahan kami. Pagi ini Tuhan kami mengingat bahwa Yesus yang sudah mati tidak tinggal dalam kematian, tetapi Dia boleh bangkit, hidup dan berkuasa atas setiap kami. Biarlah ibadah yang kami selenggarakan pagi ini Bapa, sungguh-sungguh menghadirkan pribadi-Mu yang akan menjamah dan melawat setiap umat-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Paskah Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dan untuk itu dengan penuh sukacita mari kita bangkit berdiri. Kita
Saya mau ajak kita naikkan pujian. Dia penebusku, dia hiduplah. Haleluya. Mari bersama-sama, ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Ku angkat panji. Oh, dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kembali lagi dari awal bersama-sama tenangkan. Ku tahu dia penolongku. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku. Sembuhkan sakitku. Ku yakin. Ku yakin. Ku angkat panji. Ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku. Kau bebaskanku. Ku kan bangkit. Dan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hidup. Sekali lagi katakan, dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Pujian syukur kita sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dia telah menebus kita dan dia telah bangkit bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau tenang teduhkan hati pikiran kita. Mari kita naikkan satu pujian. Bukan dengan barang fana Engkau telah menebus dosa kami ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Biarlah kami boleh menjadi seperti yang Kau ingini ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah
tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
Saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu kita. Kau mengasihi diriku dengan memberi dirimu, kasih yang sempurna tiada taranya. Tak akan pernah ku dapati kasih yang seperti ini. Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu. Tuhan ajarku setia, sampai kapanpun tetap setia. Ku cinta kau dengan segenap jiwa, selamanya ku cinta kau. Kau mengasihi
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam Paskah tahun 2021 ini. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan kami siap mendengarkan firman-Mu, belajar kebenaran firman-Mu dalam Paskah yang indah pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah ya, atas nama keluarga besar GSKI Kebon Jeruk bagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ya, keluarga kerajaan Allah. Nah, hari ini atau dalam Paskah tahun ini merupakan Paskah yang kedua yang kita memperingati dalam masa-masa pandemi COVID-19, ya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita tetap memelihara persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tetap semakin dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, semakin mengerti, memahami rencana Tuhan, dan boleh menggenapinya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam Paskah tahun ini saya rindu mengajak kita belajar tentang kemenangan yang sejati. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita sering mendengarkan bahwa Tuhan memberikan kepada kita kemenangan. Nah, masalahnya adalah apakah kita memahami makna kemenangan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu? Apakah pemahaman kita tentang kemenangan ini sesuai dengan maksud Tuhan, ya? Yaitu kemenangan yang sejati yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Dalam bagian akhir 1 Korintus pasal 15 ini, ya, yaitu di ayat 57, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk mengucap syukur kepada Allah. Ya. Syukur kepada Allah. Allah yang telah memberikan kepada kita, kepada orang percaya, kemenangan. Dan kemenangan ini dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Korintus 15 membahas tentang kebangkitan. Dari ayat 1 sampai ayat 11 tentang kebangkitan Kristus. Ayat 12 sampai ayat yang ke-34 kebangkitan orang percaya. Dan yang terakhir bagian yang ketiga, ayat 35 sampai 58 tentang kebangkitan tubuh. Ya. Jadi Rasul Paulus dalam perikop ini menurut LAI ya dibagi dalam 3 bagian kebangkitan. Kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, dan kebangkitan tubuh. Ya. Nah, jadi pada peringatan Paskah ini kita akan belajar Bapak Ibu ya mengenai kemenangan apa sih sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya. Nah, memang perayaan Paskah seringkali dirayakan dengan tidak semeriah seperti perayaan Natal ya. Kalau perayaan Natal mulai tanggal 1 Desember sampai pertengahan Januari atau bahkan akhir Januari ya masih sering ada perayaan Natal.
yang biasanya dikemas dengan perayaan Tahun Baru, ya. Tapi kalau perayaan Paskah, Bapak Ibu, nah seringkali dirayakan dengan biasa-biasa saja di kalangan orang Kristen. Padahal perayaan Paskah ya memiliki arti yang sangat penting, yang tidak kalah penting dengan perayaan Natal. Ya. Memang kelahiran Yesus memiliki makna yang sangat penting. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal datang ke dalam dunia. Firman yang adalah Allah dan pada mulanya bersama-sama dengan Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Namun kelahiran Yesus yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia, yang bertujuan untuk mengampuni dosa dan kesalahan manusia, tidak akan ada artinya jika Yesus tidak mati di kayu salib dan dikuburkan. Dan selanjutnya, jika Yesus yang telah mati di atas kayu salib tidak dibangkitkan, maka hal ini juga tidak akan ada artinya. Ya. Kematian Yesus tidak akan ada artinya kalau Yesus tidak bangkit, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau Yesus mati dan tidak bangkit, berarti kita menyembah Tuhan yang mati. Kita bukan menyembah Tuhan yang hidup. Ya, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Alkitab mencatat dan sejarah juga membuktikan bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa orang percaya harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus yang menjadi bukti terbaik bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jadi Alkitab mencatat, sejarah membuktikan, dan hidup kita sebagai orang percaya ya harus membuktikan bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Rasul Paulus ya menulis kepada jemaat di Filipi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, supaya akhirnya aku, kata Paulus, beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang peristiwa kebangkitan Yesus ini ya banyak ditentang ya oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka berupaya dengan segala cara ya untuk membantah bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Ya. Bahkan di Alkitab dicatat pada awal peristiwa kebangkitan Yesus, Matius mencatat tentang dusta Mahkamah Agama di Matius 28 ayat 11 sampai 15. Para imam kepala dan tua-tua Yahudi, mereka menyogok para serdadu, kasih duit kepada para serdadu yang melaporkan tentang peristiwa kebangkitan Yesus, yang membuat mereka gentar ketakutan dan membuat mereka seperti orang-orang mati. Ya, karena para serdadu ini melihat terjadinya gempa bumi yang hebat. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu di kubur Yesus dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajah malaikat bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Para prajurit Romawi ini bukan orang-orang yang sembarangan, Bapak Ibu. Mereka ini adalah prajurit-prajurit terlatih, prajurit-prajurit khusus ya yang diperintahkan untuk menjaga
makam Yesus, ya. Tapi dengan peristiwa yang begitu mengerikan dan menakutkan, ya, bahkan mereka seperti orang mati, ya. Mereka lapor kepada Mahkamah Agama saat itu. Dan yang dilakukan oleh Mahkamah Agama adalah memerintahkan supaya para serdadu mengatakan kepada murid, ya, mengatakan bahwa apa? Para murid Yesus datang malam-malam dan mencuri Yesus ketika mereka sedang tidur, ya. Nah, para serdadu ini oke-oke saja, ya. Mereka terima uang suap dan berbuat seperti apa yang dipesankan kepada mereka. Ya, jadi inilah satu kompromi, ya, bagaimana berusaha untuk berita tentang kebangkitan Yesus ini diredam, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ini menjadi blunder bagi para prajurit Romawi, ya. Kerajaan yang begitu hebat, yang luar biasa, yang memerintah, ya, sebagian besar bagian dunia pada saat itu. Kok bisa-bisanya mereka tidur, ya? Kok bisa-bisanya nelayan yang tidak punya senjata, ya, masuk ke tempat kubur dan mengambil mayat Yesus, ya. Ini adalah benar-benar satu hal yang mempermalukan prajurit Roma sebetulnya. Tetapi mereka lebih memilih mereka malu daripada mereka harus mengakui bahwa Yesus telah bangkit. Nah, di sini kita belajar, ya, bagaimana orang-orang yang tidak takut Tuhan, ya, membenarkan, ya, suap, money talks, ya, untuk menyangkal fakta kebangkitan Yesus, ya. Jadi UUD nih, ujung-ujungnya duit. Para prajurit terima dan mereka menyangkal kebangkitan Yesus. Matius menulis bahwa cerita ini, ya, kisah bohong ini terus tersiar di antara orang Yahudi sampai kitab Matius ditulis sekitar tahun 60 sampai 65 Masehi. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan bingung atau heran kalau hingga saat ini masih banyak juga orang yang meragukan dan menyerang fakta tentang kebangkitan Yesus. Karena apa? Kebangkitan Yesus merupakan dasar atau fondasi dari iman Kristen. Sekali lagi, kebangkitan Yesus merupakan dasar atau fondasi dari iman Kristen. Dan kebangkitan Yesus inilah yang merupakan kemenangan yang sesungguhnya. Kebangkitan Yesus ini kemenangan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya. Nah, Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ini bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, ya, yang pertama di ayat 14, ya, dikatakan tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Ini hal yang pertama. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka segala jerih payah Paulus, segala penderitaan yang sudah Paulus lakukan demi pemberitaan Injil itu sia-sia. Itu tidak ada artinya sama sekali. Ya. Sia-sia Injil, kabar baik diberitakan. Sia-sia kabar keselamatan disampaikan kepada banyak orang. Kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus bangkit, ya. Sehingga ketika Injil diberitakan, kabar baik disampaikan, itu tidak sia-sia. Mari para hamba Tuhan, mari para pelayan Tuhan, dan juga seluruh murid-murid Tuhan Yesus, kita giat dalam pemberitaan Injil. Kita menyala-nyala, ya, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, agar semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus, ya, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, dan mereka diselamatkan. Apapun upaya pengorbanan, ya, yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam memberitakan Injil tidak sia-sia.
sekalipun mungkin Bapak Ibu harus menderita, ya. Harus berkorban karena pemberitaan Injil. Mungkin ada yang keluar masuk penjara karena pemberitaan Injil. Itu tidak sia-sia. Nah, yang kedua, di ayat 14 dan 17 dikatakan bahwa tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Di ayat 17 diulang lagi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Ya. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jika Yesus tidak bangkit, sia-sia kita taat kepada Tuhan. Sia-sia kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang mati adalah Tuhan yang tidak patut, tidak layak dipercayai. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang hidup. Yang kepadanya kita beriman. Ya, yang kepadanya kita sungguh-sungguh menaruh kepercayaan kita. Yang padanya kita sungguh-sungguh berharap. Bukan sekedar untuk hidup di bumi ini. Tetapi juga untuk hidup di kekekalan nanti. Dan yang ketiga, jika Kristus tidak dibangkitkan, ayat 15 katakan, lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi yang ketiga, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka ya, Paulus, para rasul, para pendeta yang menyampaikan Injil berarti telah berdusta kepada Allah. Ya. Telah menyebarkan berita bohong, hoax, ya. Berita palsu. Disampaikan bahwa Yesus bangkit. Tapi misalkan realitanya tidak, berarti berdosa, berbohong. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu, ya. Yesus dibangkitkan sehingga kita tidak berdusta kepada Allah. Yang kita sampaikan adalah kebenaran, bukan dusta. Yang kita sampaikan adalah ya penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang keempat, kalau Kristus tidak dibangkitkan, ayat 17 katakan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka orang percaya masih hidup dalam dosa. Ya. Masih hidup dalam dosa, masih dikuasai oleh dosa. Nah, ini hal yang sangat mengerikan. Ya. Kalau kita beriman kepada Yesus, dan ternyata Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mati. Waduh, Pak Bu, sia-sia iman kita. Karena apa? Berarti kita masih hidup dalam dosa. Karena Yesus tidak menang atas dosa. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan. Tapi kita bersyukur, Yesus dibangkitkan. Yesus menang atas dosa. Dan oleh karena itu orang percaya ya dimungkinkan untuk tidak hidup dalam dosa. Ya. Orang percaya harus hidup kudus seperti kata Tuhan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan adalah kudus. Ya. Jadi hidup kita tidak lagi dikuasai dalam dosa. Kita tidak hidup dalam dosa. Memang kita bisa berbuat dosa, kita bisa berbuat salah. Tapi kita tidak dikuasai oleh dosa. Kita tidak hidup dalam dosa. Ya. Ada sering kali ilustrasi yang kita dengarkan ya, burung itu bebas ya, melayang dimanapun, termasuk di atas kepala kita. Tapi jangan sampai burung itu apa? Nemplok di kepala kita. Kemudian dia pipis di atas kepala kita begitu ya. Nah, Bapak Ibu ya, jadi kita masih bisa berbuat dosa, tapi jangan sampai hidup dalam dosa, ya, dikuasai dosa.
Yang kelima, jika Kristus tidak dibangkitkan, ayat 18 katakan, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ya. Wah, ini mengerikan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita binasa. Kita orang-orang percaya, kita orang-orang yang dalam Yesus akan binasa. Terpisah dari hadirat Allah kekal selamanya. Kita mengalami kematian kekal. Ini mengerikan, ini menakutkan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, menjadi sampah abadi di neraka kekal selama-lamanya. Kita tidak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus kalau Yesus tidak dibangkitkan. Yang keenam, di ayat 32 dikatakan, ya, 32 yang ke B, ya, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Ya. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, ya sudah, ya. Orang mati juga tidak dibangkitkan. Nah, kalau begitu, udah kita hanya hidup untuk makan dan minum saja. Ya. Hidup untuk, ya, kenikmatan daging, hidup untuk kenikmatan diri sendiri. Urusan makan dan minum saja, urusan perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara jasmani saja. Tidak memperhatikan perkara rohani, tidak memperhatikan perkara batiniah, ya. Itu kalau Kristus tidak dibangkitkan. Tapi karena Kristus dibangkitkan, maka Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup hanya untuk urusan jasmani lahiriah saja. Yang harus kita benahi dan dandani, ya, adalah juga manusia rohani kita, ya. Adalah juga manusia batiniah kita saja juga, ya. Bukan hanya makan dan minum untuk fisik, tapi makan dan minum yaitu kebenaran firman Tuhan untuk rohani kita, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fakta berbicara, sejarah membuktikan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Ayat 20, Paulus menulis 1 Korintus 15, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah kebenaran yang sesungguhnya. Kristus telah dibangkitkan, ya, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mungkin ada yang bertanya begini, ya, Pak, itu kan Lazarus mati, kemudian kan bangkit, ya, sebelum Yesus mati dan bangkit. Ya, Lazarus memang mati, kemudian Yesus yang membangkitkan, dan setelah bangkit beberapa waktu kemudian kan Lazarus juga, ya, mengalami kematian secara jasmani. Nah, Yesus mati di kayu salib, dibangkitkan oleh Allah, ya, karena kesalehannya ia didengarkan, ya. Nah, namun Yesus tidak, ya, mati lagi secara jasmani. Nah, ini bedanya, ya. Ia adalah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yesus hidup kekal selama-lamanya. Ya, Yesus naik ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 21 dikatakan, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi karena Yesus sudah bangkit, ya, kita pun orang percaya akan mengalami kebangkitan, ya. Karena, ya, sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus, ya. Di ayat 22 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, jadi semua orang, ya, tentunya orang yang percaya, ya, akan dihidupkan kembali
dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, jadi Tuhan Yesus mau kita memiliki persekutuan dengannya, ya. Oleh karena itu Yesus mati di kayu salib dan Yesus dikuburkan, setelah itu Yesus dibangkitkan supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat di ayat yang 58 ya, ayat yang terakhir dari 1 Korintus 15 bahwa jerih payah persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Ya. Nah, hal yang terakhir yang penting dari fakta tentang kebangkitan Kristus adalah di ayat 34. Demikian firman Tuhan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ya. Nah, ini merupakan peringatan ya bagi kita. Karena Yesus sudah dibangkitkan, ayo kita sadar, ayo kita bertobat, ayo kita berubah, ya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan hidup kita dikuasai oleh dosa, ya. Ayo tinggalkan dosa-dosa kita. Tinggalkan masa lalu kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayo kita berubah, ya. Menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Menjadi anak-anak kesukaan Bapa di sorga, ya. Katakan no terhadap dosa. Katakan yes terhadap kehendak Allah. Nah, ini satu perjuangan ya, yang memang gak mudah. Ya, ini satu perjuangan yang memang berat Bapak Ibu. Ya, karena kita dilahirkan manusia ya dengan kodrat dosa. Nah, kita harus berjuang ya, mematikan keinginan daging, mematikan keinginan mata, ya. Juga membuang segala keangkuhan hidup atau kesombongan kita. Kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Ya. Tinggalkan dosa-dosa kita, masa lalu kita. Ayo kita melihat ke depan. Mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ya dalam iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus merupakan kemenangan yang sejati. Kebangkitan Yesus merupakan kemenangan yang sejati. Inilah pondasi iman kita. Inilah dasar iman kita. Ya, kalaupun banyak orang bilang, Yesus nggak mati di kayu salib, digantikan sama yang lain. Ya, kalau Yesus digantikan oleh yang lain, nggak mungkin bisa bangkit. Ya, nggak mungkin. Dan memang faktanya Yesus tidak digantikan dengan yang lain. Hanya Yesus yang layak mati di kayu salib karena Yesus tidak berdosa. Ya, Yesus tidak berdosa. Hanya manusia yang tidak berdosa ya, yang Allah pakai untuk boleh mengampuni manusia yang berdosa. Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ayat ini dimulai dari ayat yang ke-51. Dikatakan bahwa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Ya, ini janji Tuhan yang indah. Bahwa kita akan mengalami ya kebangkitan tubuh. Kita akan diubah dalam sekejap mata. Ya. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak bisa binasa dan kita semua akan diubah oleh Tuhan. Nah, di ayat yang ke-53 dikatakan, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, ini memang satu keharusan. Ya, ini tidak bisa ditawar. Kita semua ya harus mengalami ini. Nah, yang dapat binasa
ya, yang dapat binasa itu adalah tubuh duniawi di ayat 40. Kemudian di ayat 44, tubuh alamiah. Dan di ayat 49 adalah rupa dari yang alamiah. Ya, jadi ini tubuh yang dapat binasa. Ya, fisik kita, jasmani kita. Sedangkan yang tidak dapat binasa, ya, atau tidak dapat mati di ayat 54, ya, itu maksudnya adalah, ya, tubuh sorgawi, ya, di ayat 40, atau tubuh rohaniah di ayat 44, atau rupa dari yang sorgawi, ya, di ayat 49. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tubuh kita jasmani fisik ini, ya, akan, ya, mengenakan tubuh sorgawi, tubuh rohani. Wow, ini indah sekali, luar biasa, ya. Nah, ini mari kita menghayatinya, ya, kita memahaminya Bapak Ibu. Karena ini pengharapan kita yang kekal. Satu saat nanti kita semua menutup mata, ya, tubuh kita ini kaku dan akan menjadi tanah, menjadi debu kembali, ya. Nah, kita akan mengalami, ya, di sini dikatakan diubah, ya. Kita satu saat akan mengalami tubuh sorgawi, kita akan mengenakan tubuh rohani, ya. Mengenakan, memakai seperti baju, ya, baju lamanya itu dibuang, ganti dengan baju baru, ya. Tubuh duniawi dibuang, digantikan dengan tubuh rohani, tubuh sorgawi. Ya, ini pemahamannya Bapak Ibu. Wow, luar biasa sekali, ya. Indah sekali. Jadi enggak tubuh yang lama ini tetap kemudian dipakein tubuh yang baru begitu, ya. Enggak, tapi tubuh lamanya itu dibuang, digantikan, ya. Pakai tubuh rohani, tubuh sorgawi. Nah, kemudian dikatakan di ayat 54, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Kata maut, death, ya, artinya kematian secara fisik, ya, dan juga kematian secara rohani. Nah, maut, ya, kematian kekal, kebinasaan kekal, keterpisahan dari hadirat Allah selama-lamanya, ya, telah ditelan, ya, telah ditelan, telah ditaklukkan, ya, telah ditaklukkan, telah dihancurkan, ya, dalam kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi di sini kita bersyukur bahwa Yesus memberikan kemenangan atas maut. Ya, kemenangan atas dosa. Upah dosa ialah maut, ya. Banyak orang takut kepada maut, kepada kematian kekal, kepada kebinasaan kekal, ya, terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun manusia yang telah mengalahkan maut. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Musuh terbesar manusia itu adalah dosa dan maut. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan dosa dan maut, kecuali Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yesus telah menang atas dosa dan atas maut. Nah, inilah makna kemenangan yang sesungguhnya. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita sungguh-sungguh menghayati, memahami bahwa Yesus sudah memberikan kepada kita kemenangan, yaitu dengan Yesus telah bangkit dari kematian. Dan yang kedua, karena Yesus sudah menang, karena Yesus sudah mengalahkan
dosa dan maut, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus pun ya harus ikut teladan Yesus. Kita harus mengalahkan dosa, kita harus menang ya atas dosa dan maut. Jangan sampai kita binasa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memastikan bahwa kita sungguh-sungguh ya satu saat nanti ada di rumah Bapa. Kita harus pastikan sungguh-sungguh bahwa satu saat nanti ya orang-orang kita kasihi yang Tuhan percayakan kepada kita bersama-sama kita pun ya kita bersama-sama dengan mereka dan dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Dengan cara bagaimana? Nah, dalam hidup yang singkat yang sisa ini, ayo Pak, Bu, kita ya lebih serius, lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Lebih serius, lebih sungguh-sungguh ya untuk kita melawan dosa ya, menang atas dosa. Memang Alkitab mengatakan dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kita sering jatuh dalam dosa. Ayo kita bangkit Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bangkit. Ketika kita jatuh bangkit lagi ya. Dengan tentunya komitmen, keseriusan untuk kita memperbaiki hidup kita, memperbaiki diri kita ya. Jangan kita sengaja melakukan dosa. Ya. Memang sebesar apapun dosa Bapak Ibu ya, Tuhan pasti sanggup mengampuni. Asal Bapak Ibu sungguh-sungguh mau bertobat dan berubah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Ya, namun jangan sampai Bapak Ibu mengeraskan hatimu ya untuk tidak mau bertobat, tidak mau berubah ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kemenangan Tuhan Yesus harus diikuti dengan kemenangan kita ya dalam bergumul melawan dosa. Ya, dalam bergumul untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki, hidup ya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya. Nah, ini perjuangan kita seumur hidup kita dalam sekolah kehidupan. Ya. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Ya, memang sulit. Tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi saya. Ayo kita berjuang sama-sama untuk kita hidup berkenan kepada Allah. Untuk kita sungguh-sungguh ya menjadi anak-anak kesukaan Bapa di sorga. Untuk kita sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah sehingga kita siap berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, selamat berjuang dan mengalami kemenangan dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan pendengar yang baik saja. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri, saya meminta waktu sejenak bagi Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi Bapak Ibu, bahwa ibadah online GSKI Kebonjeruk tiap hari Minggu, dan juga ada ibadah-ibadah lain di setiap pertengahan minggu, tiap hari Selasa, Bapak Ibu untuk hadir di via Zoom, ibadah usia indah. Untuk hari Rabu jam 7, itu ibadah pemahaman Alkitab. Tiap hari Kamis, Waski, kemudian Jumat ada ibadah karyawan untuk para youth, remaja, untuk bisa hadir tiap jam 4 hari Sabtu, dan untuk youth jam 7. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelayanan jemaat, konseling, doa, ibadah, perjamuan kudus di rumah. Kami siap melayani Bapak Ibu, dan kami juga mengucapkan puji syukur atas berkat yang Bapak Ibu terima untuk memberkati kami GSKI Kebonjeruk melalui persembahan yang Bapak Ibu transfer. Ada nomor yang Bapak Ibu bisa lihat, 0817, nanti Bapak Ibu bisa lihat di 0817 0033 580 0812
91541542. Dan ada website kami, Bapak Ibu bisa berkunjung di www.gskikeponjeruk.org. Mari kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ku bersedia hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Bersedia hidup kudus tak bercela, akan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bersedia. Hari inilah menjadi komitmen kita pada saat kita memperingati Paskah, di mana Tuhan Yesus telah bangkit bagi kita semua. Kita punya komitmen untuk hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuangan. Bawaku Tuhan dalam perjuanganku. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri. Bapak Ibu fokus untuk kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Tuhan, kami tahu hari Minggu ini kami memperingati kebangkitan Tuhan Yesus sebagai kemenangan dalam kehidupan kami juga Tuhan. Tuhan, berkati kami. Demikian juga pada saat kami mengarungi hari demi hari. Kami tahu kami harus berjuang untuk menang. Demikian juga berkati Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati di dalam pelayanannya, diberkati juga di dalam keluarganya. Hikmat Tuhan turun dan juga menyertai Bapak Pendeta Dr. Timotius Tan. Tuhan Yesus, saat ini kami diberi kesempatan untuk berdoa bagi pemerintahan bangsa dan negara kami. Tuhan beri hikmat sehingga pemerintahan kami bisa menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan dengan penyertaan Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan akan memberkati hidupmu. Tuhan akan memberkati keluargamu. Segala kerinduan hidupmu, Tuhan akan menyertai. Jangan takut, jangan khawatir. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus akan memberkati Bapak, Ibu, dan kita semua. Hari ini sampai selama-lamanya. Yang beriman katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah telah selesai. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Koko Cici. Ayo kita mau sama-sama ke LB3 ya. Kedengeran nggak? Jangan lupa ikutin ibadah Usia Indah setiap hari Selasa jam 10:30 pagi. Bye-bye. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu belajar kebenaran firman Tuhan, kami mengundang untuk bergabung dalam ibadah pendalaman Alkitab interaktif via Zoom setiap hari Rabu pukul 19.00 dengan tema-tema yang menarik dan tentunya akan memberkati kita semua.
Shalom, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan para profesional muda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah karyawan melalui Zoom setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Mari luangkan waktu istirahat dari jam kerja kita untuk belajar firman Tuhan. Ingat, setiap hari Jumat pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ada ibadah karyawan. Sampai jumpa hari Jumat, Tuhan memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merindukan hadirat Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan untuk mengikuti doa pagi Saturday Morning Prayer setiap Sabtu jam 7 pagi yang disiarkan secara langsung di channel YouTube GSKI Kebonjeruk. Shalom keluarga muda, ada kabar gembira buat keluarga muda. Kita akan mengadakan komunitas khusus suami istri, dan saat ini persekutuan kita di hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 19.30. Mari kita bersama-sama bertumbuh untuk menyukakan hati Tuhan. Shalom adik-adik semuanya, buat kalian yang sudah kelas 3 sampai kelas 6 SD, jangan lupa ya untuk join ibadah sekolah minggu kita secara online via Zoom setiap hari Minggu di jam 2 sampai jam 3 sore. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Oke, ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, buat kalian yang masih TK sampai kelas 2 SD, jangan lupa setiap hari Minggu jam 3 sampai 4 sore, yuk kita kumpul sama-sama online untuk ibadah sekolah minggu. Kita nyanyi bareng-bareng, dengerin firman bareng-bareng, main bareng-bareng. Sampai ketemu!